ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya O datanglah Immanuel, O come, Immanuel. Himne ini adalah sebuah himne yang sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Himne ini sangat terkenal, dipakai oleh gereja abad pertengahan untuk menyambut hari Natal. Himne ini dikenal sebagai sebuah bagian dari The Great O Antiphons. Jason Amniel adalah seorang pendeta gereja Anglikan, mengadaptasi himne ini dan menerjemahkan lagu ini ke dalam bahasa Inggris dalam bait pertama dan kedua pada tahun 1851. Kemudian pada tahun 1900-an, Henry S. Coffin, seorang pengkhotbah dari Amerika, merancang ulang bait ketiga dan bait keempat dan menjadi teks himne yang kita biasa nyanyikan. Kemudian Thomas Helmore menerbitkan musical score pada lagu ini yang berasal dari misa di Prancis. Lagu ini mengingatkan kita akan Natal, yaitu kedatangan Yesus ke dalam dunia. Ketika hari Natal, maka seluruh umat Tuhan berkumpul untuk merayakan akan kedatangannya. Maka himne ini mengajak kita untuk melihat kesatuan dari kebersamaan sebagai umat Allah dalam menyambut Yesus yang lahir. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam menyambut Dia, Sang Immanuel yang datang ke dalam dunia. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara di Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada minggu ini kita masuki Minggu Advent Natal yang keempat. Pada masa ini orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias, yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin keempat ini sebagai simbol kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita semua bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari dengan tetap bangkit berdiri. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Oh datanglah Immanuel.
datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh datanglah terang fajar, hiburlah umat Israel, halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel, Immanuel. Oh datanglah Raja mulia, Kau akan memerintah di dalam tahta. Oh datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umatmu turut perintahnya. Bersoraklah hai Israel, sambutlah sang Immanuel. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk. Mari saat ini kita persiapkan diri kita. Kita mau mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kanan kita di dada. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita dengan satu kesadaran bahwa kita adalah manusia yang tidak layak. Kita adalah manusia yang berdosa. Marilah dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, untuk menyucikan, melayakkan kita untuk beribadah di hadapannya. Tuhan, kami umat-Mu, membawa diri kami, membawa hati kami di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu segenap kehidupan kami, isi hati kami Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Mohon ampuni. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus hadir, mengingatkan dan membimbing kami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, biarlah hati kami dilayakkan untuk kami dapat menyambut Sang Raja yang lahir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama membacakan sebuah ayat yang diambil dari Yesaya 9, ayat yang kelima. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan kita, Raja kita dengan penuh sorak-sorai. Mari kita bertepuk tangan dengan hati yang penuh sukacita. Sebuah pujian, sukacita surga. Mari angkat suaramu.
Bersukacitalah bagi Dia. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Aku mau bersorak Tuhan, bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari kita semua kembali bersukacita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku ya Tuhan. Takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, aku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Segenap kemuliaan hanya bagi Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh umat di segala abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk kembali duduk. Saat ini kita memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan, kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Raja dan Juru Selamat kita. Persembahan dapat saudara lakukan dengan transfer ke nomor rekening yang ditampilkan di layar. Atau juga saudara bisa menyisihkan di amplop khusus yang telah saudara sediakan. Marilah kita memiliki hati yang rindu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Bukan hanya bagi diri kita, bagi gereja dan bagi lingkungan kita.
Mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Tempat gelap itu yang susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami memberikan yang terbaik. Sebagai persembahan kami, respon syukur kami atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan menilik kedalaman hati kami. Tuhan tahu kami sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Kiranya Engkau yang terus memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat menjadikan persembahan ini sebagai pelebaran kerajaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Di dalam setiap kesulitan yang kita alami di hidup kita, di dalam saat ini, di tengah pandemi ini, kita terus berjalan, menjalani kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan terus menyertai kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong dan mengangkat kita di dalam segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Dengan penuh iman, kita mau nyatakan pujian kita. Katakan bahwa Dia sanggup. Dia Yesus Tuhan yang sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya tak pernah berubah dalam kehidupan. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu,
berubah. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia Yesus, Dia sanggup memulihkan kita. Yesus Tuhan mulia. Yesus Allahku yang sungguh besar kasih-Nya, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan penuh keyakinan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari jemaat sekalian, dengan keyakinan yang penuh kepada Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kita meminta kasih karunia yang membangkitkan iman kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa untuk persiapan seluruh gereja Kristen Kalam Kudus dari Sabang sampai Merauke, untuk boleh mempersiapkan hari Natal yang istimewa tahun ini. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, biarlah setiap kita tidak kehilangan pengharapan oleh karena keyakinan iman yang boleh menembus realita, yang boleh melampaui keadaan. Kita percaya bahwa Yesus yang pernah hadir, lahir 2000 tahun yang lalu, adalah Tuhan Yesus yang sama hari ini. Boleh hadir menyentuh hati setiap kita. Biarlah setiap jemaat boleh memiliki hati yang siap untuk boleh mendengarkan kabar gembira, kabar pengharapan di tengah keadaan dunia dan bangsa yang sedang bergolak. Mari kita berdoa agar hari Natal tahun ini menjadi sebuah pengharapan di tengah dunia, menjadi kesaksian penuh pengharapan kepada dunia bahwa setiap orang percaya memiliki Kristus sumber pengharapan itu. Mari kita buka suara berdoa menyerahkan seluruh persiapan Natal ini. Mari buka suara bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami bersuka cita setiap kali kami mengingat Kristus Yesus pernah datang ke dalam dunia 2000-an tahun yang lalu. Ketika dunia tanpa pengharapan, di sanalah Yesus Kristus hadir. Tahun ini Tuhan, kami ingin secara khusus mempersiapkan hati kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat gereja Kristen Kalam Kudus dari Sabang sampai Merauke.
Kami rindu Tuhan dari anak-anak sampai orang tua dan lansia. Boleh mempersembahkan hati untuk boleh mempersiapkan diri, menyambut dan merayakan kedatangan Kristus, memberikan pengharapan. Dan biarlah pengharapan ini kami miliki di dalam hati kami yang terdalam, sehingga hidup kami menunjukkan hidup yang penuh pengharapan di tengah situasi yang sekalipun tidak menentu. Karena pengharapan kami bukan terletak kepada situasi hidup kami, tetapi kepada Kristus Yesus yang sudah pernah lahir untuk kami. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati setiap kami Tuhan, untuk boleh menyambut dan mendengarkan berita firman-Mu. Firman yang membangkitkan pengharapan dan membangkitkan kerinduan dan semangat kami untuk hidup menunjukkan kesaksian yang penuh pengharapan. Kami menyerahkan seluruh gereja agar sungguh-sungguh menghayati Natal tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa saat ini, meletakkan tangan kita di dada sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Mungkin ada keraguan saat ini, ada pergumulan saat ini. Beritahu Yesus susah hatimu. Beritahu Yesus segala takut dan resahmu. Dia Tuhan yang mendengar doa anak-anaknya. Berseru kepada Dia, sampaikanlah doamu. Dia mendengar doamu. Terima kasih, Engkau mendengar doa kami, anak-anak. Penuhi hati kami dengan damai-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengar doa setiap kami anak-anak-Mu. Engkau mengerti segala susah, resah hati kami. Tambahkanlah kepada kami ya Tuhan, iman yang semakin teguh, untuk kami berdiri teguh di tengah-tengah zaman ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk percaya bahwa Engkau Allah memegang kendali atas sejarah hidup kami. Tidak ada satu helai pun rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami boleh mempercayakan seluruh hidup dan pergumulan kami. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan relasi. Biarlah kuasa dan kasih dari surga kembali hadir Tuhan. Menyertai, menopang, memberkati dan menguatkan setiap anak-anak-Mu. Berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah dunia yang resah ini. Berikanlah kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, firman kebenaran yang membebaskan kami daripada segala ketakutan. Firman kebenaran yang membangkitkan dalam diri kami untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mendengar doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatalah kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam masa Natal, Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk lahir menjadi juru selamat bagi setiap kita. Dialah Sang Raja Damai yang lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir. Dengan hati yang tunduk dan bersyukur kepadanya, mari kita puji Dia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintah, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Allah yang berkasa, oh Bapa yang kekal, Sang Raja Damai, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut anak yang telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari puji Dia, penasehat ajaib, ya Allah, Allah yang berkasa, ya Bapa, Bapa yang kekal, oh Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang berkasa. Mari puji Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Dialah Sang Raja Damai, Raja Damai. Mari sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Bersyukur sekali jika hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi saat ini kita mau mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami ketika kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk berkat dan karunia yang senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Allah yang boleh menuntun setiap kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi dia supaya firman yang disampaikan tidak tergantung pada baik atau buruknya performa seorang pembicara, melainkan sungguh-sungguh karena Engkau Allah yang boleh menyatakan diri. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah God with us brings peace. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Saya ingin membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara, saya ingin memulai perenungan kita dengan sebuah cerita. Saya ingin menunjukkan sebuah gambar bagi setiap kita sekalian. Gambar ini adalah gambar film yang rilis tahun 2016. Sebuah film kisah nyata yang terjadi di sebuah negara di daerah Afrika, yaitu negara Libya. Pada waktu itu, Libya sedang dilanda konflik besar-besaran setelah lengsernya Perdana Menteri Muammar Gaddafi. Jadi pada waktu itu tahun 2012 terjadi konflik di negara ini, dan kemudian para pemberontak yang selama ini melawan, memberikan perlawanannya dengan menyerang siapapun yang dianggap tidak sependapat dengan mereka. Dan salah satu tempat yang sangat rawan untuk diserang adalah kedutaan besar Amerika di kota Benghazi, Libya. Nah, melihat hal ini, seorang duta besar dari Amerika Serikat yang bernama Bapak Christopher Stevens mencoba untuk meredakan konflik di tengah-tengah negara itu dengan cara berjuang menyebarkan berita kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia berusaha datang kepada masyarakat, kemudian berkata kepada masyarakat itu bahwa negara Amerika akan membawa kedamaian bagi negara ini. Negara Amerika akan menyelesaikan konflik ini dan membawa kemajuan bagi negara ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, malang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 11 September 2012, malam hari, kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di kota Benghazi diserang oleh para pemberontak ratusan orang dengan persenjataan yang lengkap. Sayangnya Bapak Ibu, hanya ada 6 orang saja, 6 prajurit Amerika yang pada saat itu berjaga di tempat itu. Saudara bisa bayangkan ya, jadi ada ratusan orang dengan senjata lengkap menyerang dan hanya dilawan oleh 6 orang saja tentara Amerika. Saudara tahu apa yang terjadi? Malam itu terjadilah pertempuran hebat selama 13 jam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tembak-menembak terjadi, saling lempar granat, saling lempar bom, 13 jam. Dan sampai pada pagi harinya ketika matahari menyingsing menunjukkan sinarnya, saudara, perang itu akhirnya berakhir. Para pemberontak itu kemudian bisa dipukul mundur oleh 6 orang tentara Amerika.
Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, duta besar yang bernama Christopher Stevens tidak selamat dari penyerangan ini. Beliau harus meninggal karena penyerangan yang dilakukan oleh para pemberontak tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh jujur diakui bahwa berita-berita seperti ini masih seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Seringkali kita masih mendengar ada kebencian di sana sini, ada peperangan dan kehancuran di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita tentu, mengapa kebencian, peperangan, dan kehancuran itu ada di dalam dunia ini? Mengapa bisa terjadi hal-hal yang demikian? Saudara, kalau kita mencermati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan bahwa semua ini terjadi karena dosa manusia. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia begitu indah, begitu rupa, bahkan dikatakan manusia itu sangat baik di mata Allah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu titik di sejarah manusia memilih untuk memberontak kepada Allah dengan berbuat dosa. Saudara, sejak itu kehidupan manusia berubah. Karena dosa, Allah harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Atau dengan kata lain, hubungan antara Allah dan manusia itu sudah rusak. Bahkan tidak lama setelah itu hubungan antara manusia dengan sesamanya pun rusak. Terbukti ketika Kain kemudian membunuh adiknya karena iri hati. Nah, semenjak hari itu kebencian, peperangan, dan kerusakan pun terjadi di dalam sejarah umat manusia karena dosa manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Allah tinggal diam melihat semuanya ini? Apakah Allah tinggal diam melihat manusia yang semakin lama semakin berdosa dan menuju kepada kematian? Jawabannya tidak. Allah tidak tinggal diam. Allah kemudian memilih Bapak Abraham untuk menjadi bapa dari umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Supaya apa? Supaya keselamatan itu bisa datang dari bangsa ini. Namun, bangsa Israel bukannya bangsa yang tanpa cela. Mereka cenderung untuk memberontak Allah. Mereka lebih suka kepada berhala-berhala daripada kepada Allah. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan melawan Tuhan. Hasilnya, bangsa ini seringkali ditawan, bukan? Dan seringkali juga mereka menderita di bawah penjajahan bangsa yang lain. Melihat keadaan umat Tuhan yang seperti ini, sekali lagi, apakah Allah tinggal diam? Jawabannya tidak. Justru di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Terutama di bawah kepemimpinan Raja Ahaz yang begitu jahat. Saudara, kita tahu bahwa Raja Ahaz itu dalam tanda kutip menjual Yehuda kepada Asyur. Kenapa? Karena takut. Dia takut diserang oleh bangsa Aram dan bangsa Israel Utara, makanya dia minta pertolongan kepada Asyur. Namun yang terjadi sungguh naas. Bangsa Asyur pun menekan bangsa Yehuda sehingga mereka hidup di dalam kesesakan. Saudaraku, justru di tengah-tengah keadaan yang demikian Allah datang melalui Nabi Yesaya yang menyampaikan berita tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai yang ke-6 disampaikan di sana akan datang seorang Raja Damai yang akan memerintah umat Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa bertahun-tahun kemudian, atau lebih tepatnya 700 tahun kemudian setelah nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya, lahirlah Yesus, seorang Mesias yang selama ini didambakan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penantian ini ternyata bangsa Israel sama sekali tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di sana dikatakan Yohanes 1 ayat 11 berkata, Ia datang, maksudnya Tuhan Yesus datang, firman itu datang,
kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, bangsa Israel menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mengapa demikian? Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu merindukan Mesias dalam bentuk Mesias politis. Mereka selama ini dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan di dalam perjanjian baru mereka dijajah oleh bangsa Roma. Oleh sebab itu bangsa Yahudi menginginkan Mesias yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan. Seorang Mesias yang bisa diangkat sebagai raja dan mengalahkan musuh-musuh Israel, mengembalikan Israel kepada kejayaan yang sebelumnya pernah mereka alami. Dan itulah sebabnya ketika Yesus lahir di kandang domba, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja Damai, dan Mesias yang dijanjikan itu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ketidakpercayaan bangsa Israel ini terhadap Yesus begitu besar, namun itu sama sekali tidak menggoyahkan kebenaran bahwa Tuhan Yesus tetaplah Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan tidak bisa melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa menjadi raja atas mereka dan bertahta dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus bisa. Tetapi bukan untuk itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus memiliki maksud yang lebih besar daripada hanya sekedar menjadi raja atas Israel. Saudara, di dalam perenungan saya setidaknya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ada 2 tujuan yang Tuhan Yesus ingin kerjakan. Saudara, yang pertama, Yesus Kristus adalah Raja Damai yang mendamaikan relasi antara Allah dan manusia. Saudara, kita tahu melalui Rasul Paulus bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua, termasuk bayi yang baru lahir, mereka tidak seperti kertas putih. Mereka sudah berdosa. Meskipun mereka belum melakukan tindakan dosa itu, mereka tetaplah orang-orang dengan status berdosa. Dan itu menyebabkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Segala apapun yang mereka lakukan, entahkah itu kesalehan, kebaikan yang begitu banyak, tidak mampu membuat manusia memperoleh keselamatan dan berdamai dengan Allah. Saudara, satu-satunya cara supaya manusia bisa berdamai dengan Allah adalah karena inisiatif Allah itu sendiri. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Raja Damai yang mendamaikan Allah dan manusia. Kematiannya di atas kayu salib telah menebus tuntas segala dosa kita. Dan sejak saat itu, hubungan antara Allah dan manusia pun telah didamaikan. Dan barang siapa percaya kepada nama Yesus akan diselamatkan. Yang perlu kita lakukan sebagai manusia adalah belajar sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh sebab itu mari kita hidup beriman kepada Allah. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang kita sebut dengan Immanuel. Dia adalah Allah yang akan senantiasa beserta dengan kita, memberikan kedamaian itu di dalam hati kita untuk menjalani segala musim kehidupan kita. Sebuah kedamaian yang bukan hanya perasaan lega saja, oh ya aku lega, no. Tapi sebuah kedamaian yang sungguh-sungguh berasal dari air mata surgawi. Itulah kedamaian yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita di dalam keadaan yang penuh ketakutan dan kecemasan. Dia tidak akan membiarkan kita, satu detik pun tidak akan membiarkan kita. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, mari di dalam melewati segala pergumulan hidup ini kita perlu yakin dan percaya bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang akan senantiasa memberikan kedamaian di dalam hati kita. Mungkin saat ini Anda berkata di dalam hati Anda, bagaimana mungkin aku memiliki damai di dalam hatiku jika keadaan ekonomi semakin hari semakin buruk? Mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin aku memiliki damai di dalam hatiku ketika aku kehilangan pekerjaanku? Bagaimana mungkin aku memiliki damai di dalam hatiku ketika keluargaku hancur? Istri atau suamiku pergi meninggalkan aku. Saudara, saya tahu apa yang mungkin Anda rasakan. Sebuah beban yang begitu berat hingga yang tersisa hanyalah kesesakan. Saudara, akan tetapi dengarkanlah Yesus berkata lirih di dalam hati kita, "Nak, aku beserta dengan engkau. Apapun yang engkau lewati hari ini, apapun yang engkau alami, aku adalah Allah Immanuel yang beserta denganmu." It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what the scars. It doesn't matter what the sin. It doesn't matter how you felt. Somewhere along the way, there is healing for your life. Today, there's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. Saudara, tahun 2019 adalah tahun yang sangat membahagiakan bagi keluarga saya. Kenapa? Karena di tahun itu saya menikah. Saya ingat sekali bulan Juni menikah, dan kemudian beberapa bulan setelahnya istri saya hamil. Tentu kehamilan istri saya ini membawa sukacita bagi saya. Saya mulai menjalani hidup saya dengan penuh semangat karena saya tahu suatu hari akan ada anak yang lahir di dalam keluarga kami. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kehamilan itu tidak berjalan dengan lancar. Istri saya terpaksa harus merelakan janin yang ada di dalam kandungannya. Kami keguguran. Dan hari itu, malam itu ketika istri saya tahu bahwa dia harus kehilangan janinnya, dia menangis dan saya pun menangis malam itu, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, setelah mengalami keguguran, kehidupan keluarga kami jauh berbeda. Saya terutama merasa sangat bersalah dan sangat terpuruk. Saya merasa tidak becus menjadi seorang suami yang tidak bisa menjaga anak saya. Saya merasa gagal, terlebih ketika saya mendengarkan perkataan orang lain yang kemudian menasihati saya, kamu sih nggak gini, kamu sih nggak gitu, dan itu membuat saya semakin hari semakin terpuruk. Saudara, saya hidup di dalam kecemasan, ketegangan, dan kemarahan yang luar biasa. Saudara, namun di tengah keterpurukan tersebut, saya datang kepada Tuhan dengan hati yang begitu hancur. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan,
kenapa semuanya ini bisa terjadi di dalam diri saya. Saya tidak tahu, tapi saya benar-benar merasa kehilangan. Saudara, di tengah tangisan saya kepada Tuhan, saya menanti jawaban dari Tuhan. Saudara, tidak ada jawaban apapun. Tidak berubah keadaannya. Saya tetap saja telah mengalami yang namanya keguguran bersama dengan istri saya. Tapi saudara, ketika saya mulai datang kepada Tuhan, saya menyadari satu hal bahwa Ia adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan keluarga kami. Malam itu saya menangis di hadapan Tuhan dan saya menyerahkan semua beban saya di hadapan Tuhan. Saudara, keadaan tidak berubah, tapi saya sadar yang berubah adalah hati saya di dalam menghadapi situasi yang saya alami. Saudara, keyakinan inilah yang kemudian menguatkan saya untuk menjalani hari-hari ke depan. Saya yakin bahwa Allah adalah Allah Immanuel yang bersama dengan saya. Tidak peduli apa yang saya alami, Dia akan selalu bersama dengan saya dan Dia memberikan kedamaian di dalam hidup saya. Saya tahu saya telah berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu saya juga memiliki keberanian untuk kemudian berbicara, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan Yesus. Dan Dia pun memberikan kepada saya seorang anak perempuan di tahun ini. Saudara, Tuhan begitu baik. Dia berjalan bersama saya melewati musim-musim yang berat di dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami masalah yang begitu berat. Dan mungkin keadaan Anda sangat-sangat miris. Mungkin Anda tidak tahu kemana harus melangkah. Datanglah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicaralah kepada Tuhan hati ke hati. Letakkan beban pikiranmu di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin keadaanmu tidak berubah. Ekonomi akan tetap seperti ini. Usaha akan tetap sulit. Tapi sadarilah bahwa hati Anda itu yang berubah di hadapan Tuhan. Ada damai yang kemudian di dalam hatimu yang turun dari surga yang mengubahkan cara pandang setiap kita menghadapi segala sesuatu. Saudara, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjadi Allah Immanuel dan hidup bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain untuk mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia, kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia adalah untuk menjadi Raja Damai yang memulihkan relasi antara manusia dengan sesamanya. Yesus Kristus adalah Raja Damai yang mendamaikan relasi antara manusia dengan sesamanya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yesaya 9 ayat 5-6 yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa anak yang dijanjikan itu adalah Raja Damai yang memiliki kekuatan yang besar. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Saudara, tentu kepemimpinan Tuhan Yesus yang dimaksud di dalam bagian ini atau nubuatan ini bukanlah kepemimpinan secara fisik. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah menjadi raja atas Israel. Namun yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan secara spiritual. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ia adalah seorang pemimpin yang membawa kedamaian sejati di tengah-tengah umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kedamaian yang Tuhan Yesus bawa kepada umatnya membuat pulihnya relasi manusia dengan sesamanya. Meskipun demikian, Dr. John Piper memberikan pandangannya terhadap bagian ini dengan berkata, bagian ini menjelaskan bahwa meskipun Tuhan menghendaki kedamaian terjadi pada seluruh manusia, namun hanya orang-orang pilihan, mereka yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mengalami damai sejahtera yang Dia bawa. Saudaraku, oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita sebagai orang percaya untuk memberitakan berita tentang Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam Matius 5 ayat 9 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Saudara, yang menjadi perenungan bagi kita sekalian adalah apa yang sudah kita lakukan untuk membawa damai
ke tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita melihat kondisi dunia ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, penuh sekali dengan kehancuran, kebencian di mana-mana. Bahkan kalau boleh jujur, saudara, dunia ini semakin hari semakin gelap. Oleh sebab itu, sudah tugas kita sebagai orang percaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan, menyebarkan kedamaian firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah dunia yang penuh hoaks, mari kita menyebarkan berita tentang kebenaran firman. Di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, mari kita menyebarkan berita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semakin hari semakin banyak mereka yang percaya kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera dari Allah. Saudara, Tuhan tidak perlu kita sebenarnya untuk membawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Namun, ingatlah bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Allah. Damai itu ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu sudah tugas kita membawa damai itu kepada orang lain. Bukan supaya kita dilihat Allah baik, melainkan karena itulah ucapan syukur kita kepada Allah. Di tengah-tengah suasana Natal ini, saudaraku, mari kita berdoa. Kiranya kita boleh lebih lagi merasakan damai yang dari Allah. Dan tidak hanya itu, saudara, kita juga boleh membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Memang bukanlah tugas yang mudah. Oleh sebab itu mari kita minta Allah untuk memampukan kita menjalani hari-hari bersama dengan Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipenuhi damai dan membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur atas apa yang boleh Tuhan sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu tentang kedamaian yang Engkau janjikan bagi umat manusia. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan damai itu di dalam diri kami sebagai orang percaya. Kami sangat bersuka cita berjalan bersama dengan Sang Immanuel. Tapi Tuhan, tidak hanya itu, kami rindu hidup kami juga menjadi pembawa damai bagi dunia yang sudah gelap ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah selesai dengan kehidupan jemaat Tuhan. Engkau adalah Allah yang akan senantiasa membentuk jemaat-Mu. Berjalanlah bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah jemaat sekalian dari Sabang sampai Merauke, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah yang tidak berubah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang tidak berubah kasih setianya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bersyukur beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya juga menyadari bahwa melewati tahun 2020 ini tidaklah mudah. Tidak sedikit dari kita mengalami berbagai macam kesulitan. Dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, bahkan relasi dengan orang lain. Izinkan firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengar boleh menolong dan menguatkan setiap kita. Bahwa Dia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Bapak Ibu, apabila setiap kita merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bagikan bagi teman-teman kita yang lain agar mereka juga dikuatkan. Dan apabila di antara kita membutuhkan dukungan doa atau secara khusus kunjungan dari kami hamba-hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian. Silahkan menghubungi kami. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan rangkaian acara Natal di tahun ini, mari kita perhatikan warta yang akan kita lihat dalam tayangan berikut ini. Malam refleksi Natal akan kita lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 19.00 sampai pukul 20.00 by Zoom. Kita akan melaksanakan malam refleksi Natal secara live dengan Zoom dan silahkan Bapak Ibu Saudara nanti akan mendapatkan link yang akan di-sharekan oleh gereja. Ibadah Natal secara online akan kita lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 9.30 sampai pukul 10.30 pagi. Kita akan melakukan ibadah Natal bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Kemudian ibadah tutup tahun 2020 akan kita lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 20.00 sampai pukul 21.00. Kita akan melakukan ibadah tutup tahun bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Dan ibadah keluarga awal tahun kita akan lakukan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Bapak Ibu Saudara akan mengadakan ibadah ini bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Untuk tuntunan liturgi, silahkan Bapak Ibu Saudara akan mengambil di gereja, akan disediakan tuntunan liturgi dan juga ayat mas bagi setiap kita yang Bapak Ibu Saudara dapat ambil di gereja. Masing-masing akan boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan dan anggota keluarga kita. Kita bersyukur dapat mengawali tahun 2021 bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Nah, untuk tahun ini persembahan syukur Natal dapat Bapak Ibu Saudara persembahkan bagi Tuhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja atau men-scan QR code rekening gereja kita serta tambahkan 2 digit angka dengan kode 25 sebagai kode bahwa itu adalah persembahan syukur Natal. Dapat juga Bapak Saudara memberikan persembahan secara langsung dengan memasukkan di dalam amplop dengan menuliskan persembahan syukur Natal. Dan Bapak Saudara dapat membawa ke rumah Tuhan. Demikian warta gereja minggu ini. Terima kasih untuk perhatian setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap ingat pesan Ibu, 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.